SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Di sini saya diberi amanat untuk menyampaikan satu materi, yakni kriteria aliran menyimpang, aliran sesat. Ya, itu demikian kriteria aliran sesat. Jadi alamat, ya, tanda dari aliran-aliran yang menyimpang, fi'a al-munharifah, yakni kelompok-kelompok yang sesat, itu demikian. Maka tidak bisa menyimpang dari materi yang pertama tadi, yakni bahasan tentang apa, jalan, yakni untuk menuju pada apa tadi, perbaikan umat, jadi penyatuan umat itu tadi, ya. Ini dalilnya sama. Karena yang hak itu datangnya dari Allah Ta'ala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal muntarin. Jadi al-haq, kebenaran itu datangnya dari Rabb. Begitu pula kesesatan. Ya, itu demikian. Jadi petunjuk yang benar datangnya dari Rabb. Karena manusia asalnya tidak tahu apa-apa. Manusia asalnya tidak punya ilmu sama sekali. Allah Ta'ala mengkhabarkan di dalam firman-Nya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak punya ilmu, tidak tahu sama sekali. Ya, yang melahirkan saja tidak tahu, yang nolong siapa tidak tahu, tidak punya ilmu sama sekali. Ya, ini. Jadi nilai-nilai kebaikan, ya, dari nilai-nilai kesesatan, ya, itu datangnya dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a
wal absar wal basar, ya. Ini Allah jadikan kalian pendengaran dan penglihatan, ya, wal afidah, hati, otak. Ini pintu-pintu ilmu, ya, untuk mengenal, ya, jadi kebaikan, untuk membedakan kebaikan dari kejahatan, yang hak dari yang batil. Itu demikian. Tapi hak ini datangnya dari Allah. Begitu pula yang batil, yang menyimpang, itu juga Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang kriteria, kelompok, aliran, golongan yang sesat, yang menyimpang dari yang hak, maka juga datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu demikian, ya. Apalagi kita hidup akhir zaman, yang jarak kita dengan Nabi sudah jauh, ya. Maka kalau umat sudah semakin jauh jaraknya dari nabinya, kemudian tempatnya juga semakin jauh, ya, dari Mekah, dari Madinah ke Tanah Jawa, ke Surabaya sini berapa kilo coba? Lewat mana? Lewat Gujarat, India, lewat mana? Maka otomatis nilai-nilai itu akan terserap, ya, dan akan masuk ke kita. Sebelum kita ini kemasukan Islam, Islam sebelum datang ke negeri kita sudah ada keyakinan-keyakinan, ya, kita sudah punya kebiasaan-kebiasaan, kita sudah punya adat-adat, ya, sehingga apa, di situ tercampur. Saya masih ingat, ya, jadi mbak saya itu dulu kalau Kemis sore bikin kopi sama rokok kelobot. Itu ditaruh, tak tanya mbak damel nopo mbak, ya, mbakmu lanang biyen senengane kopi karo rokok kelobot. Itu Kemis sore, ya. Jumat pagi bikin takir. Enek Surabaya asli ngerti takir iku apa ngerti, ya. Itu bikin takir isine kembang macan gegeran, macan kerah. Ya, atau ya ini apa, kembang-kembang lainnya itu, ya. Jadi ditaruh di situ. Ada uang Rp1/2 waktu saya masih kecil, ya, sik payu duit Rp1/2 itu ditaruh, ya, belakang rumah saya. Di sepanjang itu sungai besar, di pertukuan itu, ya. Ini dilarumkan, dikintirno. Tak tanya mbak damel nopo mbak, anak putuku cegak digondol kalap, karena setiap tahun ada orang hilang di itu. Jadi apa, hanyut ke sungai itu, ya, rata-rata orang luar daerah, pendatang baru di situ, ya. Itu demikian. Jadi punya keyakinan digondol kalap, ya. Itu waktu saya masih kecil saya anggap ini bagian dari agama Islam, ya, karena mbak saya, buyut saya Muslim, ya, ibu saya Muslim. Jadi apa? Kita anggap ini bagian dari agama Islam. Setelah ngaji mulai ujung timur Banyuwangi, Banten, ya, itu sampai timur tengah, ternyata yo apa? Gak ono belas itu tuntunannya. Dicari di kitab apa saja, di pesantren mana saja, nggak akan ketemu. Tapi diugemi kalau orang Jawa, ya, dipegang teguh, mutamassik, ya, itu tamasuk, itu dengan adatnya itu, ya, itu demikian. Ini pengaruh. Jadi masa, ya, lama, ya, sehingga nabi-nabi dahulu diutus, ya, berdasarkan sabda Rasul, yakni bahwasanya nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Ta'ala itu mi'a arba wa isrin lebih. Jadi 124.000 lebih nabi dan utusan. Setiap rasul itu diberi bekal kitab suci. Bayangkan, begitu jauh jaraknya umat ini tidak kenal, datang lagi rasul lagi bawa kitab, itu seterusnya, ya. Itu demikian. Lah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah ini risalah akhir zaman, ya. Setelah itu tidak ada nabi lagi, setelah itu tidak ada utusan lagi. Jadi final sudah, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Oleh karena itu semakin jauh jaraknya semakin tidak kenal, ya. Ini maka kalau sudah semakin tidak kenal ini, ya, akhirnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda,
Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali datang di kota Mekah dianggap asing oleh masyarakat musyrikin Quraisy Mekah. Wa sayaud pakai sin tanfis. Bukan saufa yaud tapi sayaud, akan kembali ghariban, asing dalam tempo dekat, ya. Kama bada, seperti permulaannya. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah kalian orang-orang yang asing, ya. Sahabat kaget itu karena apa? Di masa sahabat, di masa Rasulullah, yang namanya sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak ada satu sisi kehidupan pun kecuali di situ dipraktekkan Al-Quran dan sunnah. Iya, Rasul katakan jadi asing lagi. Maka sahabat tanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Iya. Siapa ghuraba itu, orang yang asing itu? Rasul jawab apa? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku tatkala sunnahku ini dimatikan. Pakai kalimat amata yumitu imatatan. Maknanya apa? Sengaja. Kalau taroka sunnah, meninggalkan sunnah karena kebodohan bisa. Ya. Ini tidak pakai apa kalimat amata yumitu imatatan, ya itu yang dimatikan, yang dibunuh oleh umat Islam. Itu kok bisa membunuh sunnah, Ustaz? Apa mungkin orang Islam membunuh sunnah? Lalu sekarang di hadapan kita ketok molok-molok jelas gamblang, ya, sampean sing jenggoten dawa, ojo dawa-dawa tambah keplek engko. Nutrisi ke otak ketarik ke mata ini sunnah enggak kira-kira? Ya iya, banyak orang mau matikan sunnah itu, banyak sudah. Iya, enggak muncul sekarang enggak. Iya, orang para orientalis itu tahu orang barat mau melawan Islam itu, dia tahu sebelum menjajah Indonesia, sebelum menjajah mana negeri-negeri, dia sudah pelajari itu. Iya. Itu. Di Sorbonne Perancis itu ada universitas yang mempelajari dosennya orientalis semuanya, orang barat. Ya, di Toronto Kanada ada itu. Ya, itu tahun berapa itu YIN mengeluarkan banyak orang-orang YIN yang dikirim ke Toronto, dikirim ke mana Massachusetts, ya, terus dikirim ke, itu banyak sekali. Pulang ke Indonesia bikin seru, ya. Ini kalau sudah demikian maka yang terjadi apa? Ya, kalau sudah ini terjadi apa? Ya, jadi orang Islam sudah apa? Tidak kenal Islam lagi. Sunnah ini sudah mati. Ya, sebelum kita bicara lanjut, sebabnya apa? Sebabnya ilmu ini hilang karena jarak jauh tadi itu. Ya. Rasulullah sudah ngasih tahu pada umat ini karena saking cintanya, saking sayangnya, ya, amat cintanya kepada umatnya. Sebelum umat ini terjebak dalam satu musibah, dalam satu bencana, Rasul sudah ingatkan. Ya, itu. Min asratis sa'ah, sebagian tanda kiamat. Ya, min baini yadis sa'ah, menjelang kiamat. Ya, ini jadi la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali apa? Ayurfa'al ilm, ilmu ini diangkat, Al-Quran ini diangkat, ya, Al-Quran diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini sahabat juga kaget, ya. Ini sahabat siapa? Sahabat Ziyad ini, ya. Ya Rasulullah, kaifa yadhabul ilm, bagaimana Al-Quran, ilmu yang datangnya dari Allah itu bisa dihilangkan, diangkat. Ayurfa'al ilm, ayudhabal ilm, dua riwayat, ya, dua redaksi, ya, ayurfa'a ayudhaba, itu jadi diangkat, dihilangkan ilmu, yakni Al-Quran. Nahnu naqra'ul Quran, kami membaca Al-Quran. Maksudnya kalau sahabat bilang membaca adalah menghafal. Wa yaqra'uhu abna'una, anak kami pun menghafal Al-Quran. Wa yukri'uhu abna'una abna'ahum, anak kami pun memerintahkan anaknya untuk menghafal Al-Quran. Yakni apa?
kami, anak kami, cucu kami menghafal Al-Quran. Al-Quran kok bisa hilang? Ya, ini zakilatka ummuka ya Ziyad, wahai Ziyad, ya, ini in kuntu la araka min afqahir rajul bil Madinah. Aku ini lihat kamu orang paling alim di kota Madinah. Ya, awalaisa indahumul yahud wan nasara Taurat wal Injil. Bukankah di sisi Yahudi dan Nasrani ada Taurat, ada Injil? Ya, fama tughni anhum syai'ah. Taurat, Injil itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Perpecahan tetap terjadi. Aliran sesat begitu banyak. Ya, itu demikian. Jadi umat Islam nanti akan mengalami begitu. Ya, di dalam hadis yang lain Rasul jelaskan, ya, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian wahai umat Islam, kalian akan mengikuti yakni pola beragama, pola berkeyakinan, ya. Ini pola hidup, pola fikir orang-orang sebelum kalian. Maka sahabat tanya, qalu ayahud wa nasara, apakah yang Anda maksud orang sebelum kami ini Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul jawab, faman, sopo maneh? Siapa lagi kalau bukan mereka? Rasul rinci, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibron bi sibrin. Sungguh kalian akan mengikuti apa? Langkah, mengikuti pola hidup, pola fikir, pola beragama, pola berkeyakinan Yahudi dan Nasrani, sibron bi sibrin. Ya, jadi apa? Sejengkal demi sejengkal. Diro'an bidiro'in, satu dirok demi satu dirok. Ba'an biba'in, satu depa demi satu depa. Maknanya sedikit demi sedikit dan pasti kalian akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama, pola keyakinan Yahudi dan Nasrani. Itu demikian. Rasul kasih tahu. Kemudian kalau sudah mengikuti itu, pola fikirnya, pola beragamanya apa? Akan timbul iftirak, perpecahan. Ya, tadi dibahas tentang jalan apa penyatuannya, ya. Jadi apa? Perpecahan itu akan terjadi kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, surutnya, ya, dan mawaniknya hilang, ya. Jadi syarat-syarat perpecahan itu terpenuhi, penghalang-penghalang perpecahan hilang, maka pecahlah umat itu. Ya, ini. Karena orang Islam itu mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iftaraqatil Yahud, ya, Yahud berfirqah, ya, ala ihda wa sab'ina firqatan, menjadi 71 firqah, ya, fawahidatan fil jannah, yang satu masuk surga, wa sab'una finnar, yang 70 masuk neraka. Ya, Nasrani. Kemudian apa? Yahudi, waftaraqatin tadi Yahudi, ya, ini Nasrani, waftaraqatin nasara, dan berfirqah. Firqah ini apa? Ya, firqah ini satu kelompok sempalan yang memisahkan dari induknya. Ya, itu sudah pada tingkatan yang mendasar, itu firqah. Tadi sudah dibahas, ya. Itu. Jadi firqah itu perpecahan yang sudah apa? Yang mendasar. Kalau perbedaannya itu masalah furu, itu namanya ikhtilaf, maka tidak akan terjadi firqah kecuali didahului oleh ikhtilaf. Itu demikian. Ya, ini firqah. Rasul pakai kalimat sataftariku, iftaraqa yaftariku, ifta'ala yaftailu. Ya, itu wazannya iftirak itu diambil dari kalimat firqah. Jadi firqah ini kelompok yang memisahkan dari induknya, dari jama'al tadi yang tadi yang pokok tadi itu, ya, dari Rasul dan sahabat ini sudah pada tingkatan akidah, itu firqah. Ya. Nasrani menjadi berapa? 72 ala sintaini wasabaina firqah.
yakni 72 firqah, fa ihda wa sab'una finnar, maka yang 71 ada di dalam neraka, wa fakhidatan fil jannah, satu di surga. Ya, itu. Kemudian Rasul bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya. Ini sungguh umatku, pakai nun taukid sakila. Ya di lamnya taukid, la taftariqanna, nyekti teman-teman, itu kalau bahasa Jawa nyekti teman-teman kalau cara Jawa, ya. Itu sing dudu wong Jawa kan ngerti. Jadi sungguh-sungguh apa, nyekti teman-teman, wis nyekti teman-teman, ya. Itu. Jadi apa? Pecah, berfirqah umatku, ya. Itu yakni ba'ala salasin wa sab'ina firqatan, yakni menjadi yakni apa, 73 firqah. Itu begitu. Wa wakhidatan fil jannah, yang satu di surga, wa sintani wa sab'una finnar, yang 72 masuk neraka. Ya, kila dikatakan, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka yang satu ini, yang ditanyakan sahabat ini satu ini, yang selamat itu. Rasul jawab al-jamaah. Riwayat yang lain ada Pak Sawadul A'dham, riwayat yang lain ma'ana alaihi wa ashabi. Ada 3 riwayat, ada demikian. Ada al-jamaah, ada Sawadul A'dham, ada ma'ana alaihi wa ashabi. Ada 3 riwayat, itu demikian. Ya, ini. Maka sebelum kita lanjutkan, jenengan percaya ndak dengan hadis ini? Saya tanya, percaya ndak? Ya, ini akidah masalahnya, percaya ndak percaya? Ya, itu, dan fakta. Maknanya dari hadis ini yang bisa kita ambil apa? Yang sesat dengan yang benar banyak mana? Baik yang sesat, makanya dikaji kriterianya ya apa yang sesat. Ya kan begitu ya. Jadi tujuannya ngaji ini kan bahasannya itu karena yang sesat itu lebih banyak. Ya, itu gitu. Yang sesat ini lebih banyak masalahnya. Makanya kriterianya ini sangat penting. Banyak orang yang apa? Yang tidak paham, banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terpedaya. Ya, banyak orang yang terpesona dengan aliran-aliran sesat itu. Ya, itu demikian. Karena apa? Lihat casingnya. Itu gitu. Lihat casingnya. Itu. Yang sesat, di antara yang sesat itu Syiah. Ya. Karena takiyahnya kuat, casingnya itu kuat, orang banyak terpedaya. Ya, lo itu begitu. Ya, nanti kita akan bahas itu. Ya, ini. Jadi ini dalil-dalilnya dulu saya ungkapkan. Ya, demikian. Kemudian Rasul ditanya siapa yang satu itu, al-jamaah. Ya, al-jamaah yang satu itu. Ya, lah al-jamaah ini siapa? Ya, dalam riwayat yang lain Sawadul A'dham, kelompok mayoritas. Hadis ini dimanipulasi, hadis ini ya apa ya? Disalahartikan ya sama saudara kita Islam jamaah. Ya, al-jamaah kali kalau ndak masuk ke kelompoknya dia itu masuk 72. Islam jamaah. Kalau sekarang apa namanya? Sampean lho ya sing ngomong duduk aku lho ya. Engko nek dicekel aku gak melo-melo. Itu. Jadi itu. Kalau selain itu sesat. Ya, waktu saya ngaji di mereka dulu habis berapa kitab itu tinggal baiat saja. Kalau ndak baiat ya imamnya kufur, bahkan najis dulu itu. Belum jadi ormas itu apa? Sampean masuk di masjidnya dipel itu. Iya, saya masih nyaksikan itu. Ya, itu. Jadi kitabul ahkam, kitabul sholat, kitabul imarah habis. Itu.
Jadi makanya saya tahu, ngerti ya. Kalau orang Madura bilang ngerteh. Ada gitu. Jadi apa? Al jamaah. Yang kedua sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Aswa, asbaja. Lo itu begitu. Iya, itu. Nek gak iki dudu ahlu sunnah wal innalillahi. Ya, itu. Nek gak iki dudu, karena dalil ini sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Padahal dua penafsiran ini dijelaskan oleh Rasul lewat riwayat yang ketiga, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya sahabatku. Mayoritas di situ sahabat, jamaah di situ sahabat. Loh itu begitu. Ahlus sunnah wal jamaah itu sahabat itu. Jalannya Rasul dan jalannya sahabat. Di dalam hadis yang lain, ya, ini Rasul bersabda, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, ya. Fa innahu mongko setuhune maya ismingkum nggih utawi wong sing urip nggih saking sira kabeh. Sesungguhnya ini domir sa'an, kembali ke depan, ke belakang ya, itu gitu. Itu sesungguhnya apa? Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti fasayara ikhtilafan katsir, akan menyaksikan persilang sengketaan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Sudah sampean saksikan belum? Sudah, walaupun Nabi sudah meninggal. Di sini namanya berita nubuah. Walaupun kita tidak menyaksikan Rasul, kita menyaksikan ajaran kebenaran Rasul, seolah-olah Rasul itu masih bersama kita. Lalu itu begitu. Ya, fasayara ikhtilafan katsir, akan menyaksikan satu persilang sengketaan yang banyak. Iya, saling mengkafirkan, yadribu unuqa ba'duhum ba'dhan, saling memukul tengkuknya. Ya, maksudnya bunuh pembunuh, bahkan sampai itu. Sampai bunuh pembunuh. Ya. Situ ngaji, situ bubarno. Iya ndak kira-kira? Situ ngedekno pondok, situ ngobong. Iya ndak kira-kira? Iya, terjadi ndak terjadi? Nah, Rasul nasihatnya apa? Kalau kamu sudah jumpai masa yang demikian itu, ya ini. Jadi makna kalau bahasa Surabayane, nek kon wis ketemu masa sing koyok ngono iku, wis cepet-cepet mbalika. Wa alaikum bisunnati. Ya, itu. Kembali ke sunnah. Omongane orang, omongane siapapun juga, walaupun sorbane ku tumpuk pitu, gak usah direken wis sunnah Rasul. Ya, kalau ada orang ngomong garis bawahi dengan sunnah. Cocok ndak? Gak cocok guaan masih profesor, doktor, S1, 2, 3. Ya, itu apalagi es cendol kan gitu ya. Nah, itu. Jadi guaan ae wis. Jadi kasih garis bawah dengan sunnah. Ojo terperdaya dengan S3. Lah iya. Kalau sudah akhir zaman masa demikian itu, garis bawah wa alaikum bisunnati. Ya, ini saya katakan dalilnya dulu, nanti bukan ciri-cirinya nanti. Ya. Itu begitu. Ya, jadi kalau sudah jumpai masa yang demikian itu, kembalikan kepada sunnah. Maknanya kalau ada orang ngoceh, ada orang ngomong, berpendapat, karya ilmiah, tulisan macem-macem, garis bawahi dengan nabrak sunnah ndak? Nabrak Quran ndak? Disebutkan Rasul itu, Quran sudah masuk. Ini ulama ahli tafsir sepakat, ulama ahlul hadis sepakat.
Wa alaikum bisunnati, apa Quran gak? Jawabnya ya Quran sudah masuk. Kalau Al-Quran disebutkan apa sunan ndak? Masuk sudah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nggih, inna satuhune ingsun nahnu utawi ingsun. Nggih, nazzalna dzikra iku nurunake sapa ingsun adzikra ing Al-Qur'an. Napa Al-Qur'an tok sing dijaga? Nggih, napa Al-Qur'an tok sing dijaga kali Gusti Allah? Nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Az-dzikra Al-Qur'an. Apa Quran saja yang dijaga? Jawabnya apa? Enggak, sunnah juga dijaga. Ya, dijaga sunnah Rasul itu. Makanya saya pernah berdiskusi sama orang ingkaru sunnah. Siapa yang berani menjamin keotentikan sunnah, katanya gitu. Innalillahi. Awalnya enggak tahu ya, ternyata ujung-ujungnya ingkaru sunnah. Jadi menafsirkan Al-Quran apa? Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala satu musnah kecuali wajah Allah, termasuk akhirat, yaitu enggak ke surga musnah, neraka musnah. Lah sampai nafsirno ngono itu tekan ndi? Apa gak sampai tafsirno lewat Rasulullah dulu? Nek Rasulullah ndak ada sahabat, kalau sahabat ndak ada tabi'un, tafsir riwayatan. Kenapa? Nah, siapa yang jamin keotentikannya? Katanya gitu, innalillahi. Ya ini, ya ini ciri-cirinya aliran apa? Nolak sunnah. Ya, ini sesat sudah. Ya, ada demikian. Ya, ini. Wa alaikum bisunnati, maknanya garis bawahi orang yang berkomentar tentang agama Islam ini dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, walaupun sorbannya tumpuk pitu, ya tetap harus digaris bawahi. Ya mau gelar apa saja, mau gelar syekh, mau gelar siapa saja, Habib dan lain sebagainya, garis bawahi semuanya. Ya, jangan langsung diuntal, jangan langsung ditelan. Keleleken kok nanti. Ya, jadi harus disaring dulu, makan itu dilihat. Nanti daripada keleleken mendelik terus apa? Ya, itu soro itu. Jadi barang siapa yang hidup di antara kalian akan menyaksikan persilang sengketaan yang banyak. Wa alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengembalikan kepada sunnahku. Apa berhenti Al-Quran dan sunnah saja? Jawabnya enggak. Jawabnya tidak. Rasulullah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ini Rasul sebutkan sunnah. Seharusnya kalau dinisbatkan ke sahabat adalah apa? Asar, kan begitu ya. Ini sunnah. Rasul yang mengatakan sunnahnya sahabatku. Ya. Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu kalau ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, kalau salah satunya ini Khulafaur Rasyidin, ini ada jaminan untuk diutamakan. Nah itu begitu. Ya, dengan dalil-dalil ini. Kemudian di dalam hadis iftirakul ummah, tidak hanya Khulafaur Rasyidin, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya Kenapa tidak Quran Sunnah saja? Kenapa? Ya, karena Al-Quran dan Sunnah itu bahasanya mujmal. Ya, di sini nanti peluang masuk untuk aliran sesat, bukan al-irsad, ya, aliran sesat, ada begitu, ya, itu. Jadi apa? Masuknya pintu aliran sesat, ya, itu dari Quran Sunnah. Sampai tanya semua golongan, semua organisasi, semua kelompok, semuanya ngaku Al-Quran, ya enggak kira-kira? Bahkan ada yang ada tambahan Al-Quran Sunnah nyel. Tahu nyel?
Lho nek Surabaya ngerti iku, nyel iku wis gatik liyane Quran hadis tok. Ah itu gitu. Iya, itu nyel. Itu gitu. Al-Quran dan Sunnah bahasanya mujmal. Ya, umum, tergantung siapa yang nafsirkan, tergantung siapa yang bawa, tergantung siapa yang giring. Kalau yang giring ini Manchester United jadi Manchester United. Kalau Newcastle United jadi loh iya ndak. Padahal Tuhannya sama Allah, ya, nabinya sama Muhammad, Qurannya sama, nggak ada satu titik pun yang beda. Nabinya sama, hadisnya podo, lah kok beda bumi langit antara Manchester dan Newcastle? Lah iya, sampean takok, sampean pelajari ya, coba lah. Yang pernah kuliah itu diteliti, opo sek sebabe rek. Kabeh ngaku Quran apa maneh Islam jamaah iku ana nyele iku begitu. Quran hadis nyel. Tok wis itu. Wis gak ono liyane, malah gampang nggowoe. Ya, itu dalile sahih. Makanya para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang menggunakan dalil sunnah ini dibutuhkan apa? Pertama, subutuha anin nabi. Kokohnya dari nabi ini hadis dhaif atau hadis ini sahih atau hadis ini hasan atau bahkan maudhu palsu. Ini yang pertama. Ya. Karena beredar di tengah-tengah kita itu banyak hadis dhaif bahkan hadis Mbak sampe nek kemis mulai nang omah lho ya. Njaluk ngombe Jaluk kiriman sampean sing ngomong. Jaluk kiriman jarine. Itu lho ono hadise, ojo macem-macem ngomong, ya ono ancene. Tapi palsu itu gitu. Paling gak sepiro sune iki sing Iya ndak kira-kira? Itu gitu. Makanya ojo langsung diuntel ae keleleken sampean. Deloken. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, subutu dalalatiha alal hukmi. Kokohnya di dalam apa? Hukum. Tepatnya di dalam penggunaan dalil. Dalil itu tidak dipaksa, tidak diperkosa untuk kepentingan golongannya, kelompoknya. Sekarang yang banyak begitu. Ya, contohnya apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Nah, falahu ajru mislu fa'ilihi. Man sanna sunnatan hasanatan, man utawi sapa ne wong. Nah, sanna kang napa? Sing nyuntui. Niku hasanatan, perbuatan baik, barang sing bagus nggih, niku angsal ganjaran. Nggih tiyang sing melok man tabi'ahu, ya sing napa sing ngikuti. Ya, layan kusumin saya ndak dikurangi. Niku dalile ada 3 orang dari suku Bani Mudhar itu apa? Datang ke Rasulullah dalam keadaan tanpa baju, tanpa sarung, nyengkelit pedang, gak sandalan musim panas. Sampai tahu nang Arab ndak? Nek musim panas masih dalu, ya ini bulan Agustus ini ya. Musimnya apa? Waktunya utla soifiyah, liburan musim panas. Itu gitu. Keangine niku lho. Nggih, kalau waktu pertama ten mriko, niku karepku rek, waduh tak nang njaba ae. Ya musim panas uti-uti, ya kita merah uti-uti ya, kaos kutangan karo sarungan. Karepe cek nek nduk adem itu masih musim kemarau. Nduk kono angine selenget-selenget lulu menjer. Lo ini 3 orang apa dari Bani Mudhar ini
musim panas nggak pakai baju, sarungan tok nyengkelit pedang, nggak sandalan. Lo ya opo? Rasulullah itu mukanya merah ya, melihat orang tuh, masa semua sahabat sudah enak hidupnya, ini orang ini kayak gini. Langsung Rasul itu ceramah sudah. Ada sahabat yang apa? Yang hatinya peka. Ya, orang itu kan macam-macam sih. Ono sing kait diculek itu kait ngerti. Ono sing ndak diomongi tok langsung Pak seret nyaut. Nah, ini sahabat ini nyaut rupanya. Begitu Rasul nyampaikan baru itu langsung seret. Ah itu gitu. Izin ya Rasulullah, izin. Ulang bawa apa? Korma, bawa baju ini saya sodakokan untuk saudara saya. Diikuti yang lainnya. Dalil niki didamel bid'ah khasa. Dalilnya soke, hadisnya soke hadisnya. Tapi penggunaan nih. Nah, kalau dalam masalah ini kalau sampean belajar tentang Syiah ngeri lagi. Ya, mut'ah untuk istri yang dicerai diganti digunakan untuk kawin mut'ah sampai. Sing diperkosa dipaksa itu bukan hanya hadis termasuk Quran. Kan begitu ya. Jadi penggunaan dalil ini makanya kita harus jeli kalau ada ustadz, ada gus, ada yai yang gunakan dalil, dilihat kalau itu hadis ini subutuhani Nabi apa bener iki sahih apa ndak hadis iki. Nah, pertama. Yang kedua, subutu dalalati halal hukmi, penempatan dalilnya bener ndak. Lo itu sampean lihat, nanti tahu iki gak kena wong iki ngiringe keliru. Ngiring kok nanggone gawange dhewe. bunuh diri. Aslinya dalil itu bukan lahu tapi alaihi. Lo itu gitu. Ya, bukan dalil untuknya tapi sebenarnya ngantem dekne dhewe tapi gak kerasa saking kepleke soal. Itu begitu. Loh ini fakta yang ada, ya. Nah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berwasiat menjelang wafat, ya. Taraktu fikum bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, ya. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian ini agama yang putih yang malamnya seperti siangnya. Jadi cahaya itu sangat kuatnya sehingga ndak ada tempat pun di celah-celah tempat itu yang ndak kelihatan. Ya, karena apa? Di mana-mana cahaya ada. Makanya Rasul mengatakan la yazighu anha. Tidaklah melenceng dari yang ditinggalkan Rasul kecuali halik binasa. Kalimat binasa ini apa? Sesat. Ya, demikian. Kemudian di dalam riwayat yang lain, taraktu fikum amraini wa intamasaktum bihima lan tadilu ba'di abada kitaballahi wa sunnati, ya itu. Jadi aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya setelah aku meninggal, ya kalian tidak akan tersesat. Lan tadilu pakai kalimat lan bukan lam ya, lan itu tidak akan selamanya, tidak akan sesat. Lo ini jaminan Rasul. Yang ngomong Rasul, kalau yang ngomong saya boleh sampai tidak percaya, ini jaminan dari Rasul. Iya, itu tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku. Agama Islam yang ditinggalkan Rasul itu jelas gamblang. Iya, itu mudah. Kemudian apa? Tidaklah melenceng darinya kecuali sesat. Dari Al-Quran dan sunnah. Maka dalil ini
Untuk umat akhir zaman ada garis bawahnya. Kalau dalil ini diucapkan ke sahabat, maka sahabat paham. Tidak perlu penjelasan lagi karena berhadapan-hadapan. Turunnya ayat di masa sahabat. Ya, kepada ayat ini turunnya di mana? Turun kepada siapa? Sahabat itu tahu. Oleh karena itu ulama ahli tafsir sepakat, ya, termasuk Imam Ibnu Katsir, wa in a'yaka ala dzalik, jika menyulitkan kamu, yakni ayufassiral Quran bisunnah, Al-Quran dengan sunnah, wa alaika bi aqwali sahabat, maka wajib bagimu untuk menafsirkan Al-Quran dengan kaulnya sahabat. Fa innahum adzra bidzalik, karena sahabat itu lebih tahu tentang itu. Ya, masa yang baik, anu yang baik lebih tahu dari itu. Dari tentang permasalahan-permasalahan itu. Makanya tidak boleh tafsir Al-Quran langsung dengan logikanya. Pertama Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, kenapa? Ya karena Allah sendiri yang lebih tahu. Kalau menyulitkan engkau Al-Quran dengan Al-Quran, wa alaika bisunnah, maka wajib bagimu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Fa innaha sarihatul lil Quran, sunnah Rasul itu sarah penjelas Al-Quran. Ya, wa mudihatullah. Itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wa kullu ma hakama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu minal Quran. Maka segala kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Rasul itu adalah pemahaman Al-Quran. Bahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengatakan wa kana khuluquhul Quran, dan adalah tingkah laku, sikap, tindak tanduk, watuk-watuknya Rasul itu adalah Al-Quran. Kesimpulannya apa? Enggak ada sunnah Rasul nabrak Quran. Ya, ada orang sekarang ini nabrakkan sunnah Rasul dengan Al-Quran. Ini termasuk ciri-ciri aliran. Lalu itu begitu. Ya, masa Rasul nabrak Quran kira-kira? Makul enggak kira-kira? Jangan. Ya, itu gitu. Ini dari dalil-dalil yang saya sampaikan tadi, ya, kita kembali ke dalil yang pertama, ya. Ini bahwasanya umat Islam akan berpecah, akan berfirqah menjadi 73 firqah, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Maka pertanyaannya, masuk neraka ini kekal apa enggak kira-kira? Jawabnya ya apa? Semuanya masuk neraka. Maka jawabannya tergantung kesalahannya, tergantung kesesatannya. Kalau sesatnya dia sampai mengeluarkan dia dari Islam, sampai murtad, maka kekal di neraka. Jangan difahami 72 itu mesti kekal, enggak. Tergantung sesatnya. Karena orang masuk surga itu yang ada tanpa hisab, tanpa pelung, langsung mlebu swarga. Rasul bersabda, ra'aitu sab'ina alfa min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azabin. Ingsun iki wis ningali ing 70 umat ingsun nggih ingkang mlebet swarga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi diproses ndak? Nggih. Langsung plung. Berarti enten napa niku? Masuk perguruan tinggi tanpa tes, tanpa seleksi, kan begitu ya. Ini ndak masuk surga tanpa tes, tanpa, sudah langsung plung. Itu gitu. Ada orang yang masuk surga itu dihisab dulu, ditimbang. Ya, jomplang ndak ini? Ya, ternyata jomplang, ya, dalam neraka, kan begitu ya. Ada yang sudah lulus, ditimbang, kemudian tinggal apa? Lewat Shiratal Mustaqim, ya, jembatan, ya, yang lebih kecil daripada rambut, ya, tajamnya bukan main. Nah, itu di situ.
Ada yang jalannya itu seperti kilat, bus. Ya, ada yang lari. Ya, ada yang jalan, ada yang ngesot. Ada yang gelantongan. Nah, itu gitu. Ya. Jadi enggak sampai pinggir sudah jatuh. Loh, itu demikian. Ya, itu. Lah yang jatuh ini itu diadab sesuai dengan apa? Dengan dosa kesalahannya. Baru nanti dimasukkan surga. Yang terakhir, ya, masuk surga jenengan semerap. Jadi yang terakhir masuk surga ketika penduduk neraka masuk neraka, penduduk surga masuk surga, Allah Ta'ala berfirman pada malaikat, carilah hamba-hambaku yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi. Jadi fi qalbi misqala dzarrah. Jadi apa? Sebesar biji sawi daripada iman kepada Allah. Diubek sama malaikat. Ya. Sampai ke intipe jahanam, semerap intip nggih. Ya nek sak pantaran kula semerap, soalé wong biyen nek masak gawe kayu, segon niku mesti enten sisih nduk nggone pinggire dandang iku dadi intip. Ya, engko nek diprotoli terus dadi karak ya. Intip niku. Intipe neraka maksudnya neraka yang paling bawah, fidarkil asfali minan nar. Ya, nisor. Itu intip ya, intipe neraka diubek. Ternyata apa? Sudah mati. Nah, ini masuk apa pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang beriman itu kalau di neraka itu ada yang mati. Ya, itu. Jadi mereka itu karena di dalam neraka masuk miliatan tahun ya. Itu gitu wis adab opo wis ngerasakno ya, bokongnya sampai gedene sak gunung Uhud. Nah, iya. Jadi pantatnya ahli neraka itu sebesar gunung Uhud karena benda itu kalau dipanaskan kan memuai. Lah kalau dipanaskan sampai miliatan tahun apa gak? Gede kan begitu ya. Ini sudah jadi fahem areng. Dihidupkan, dimandikan di telaga, kemudian apa? Dimasukkan ke surga. Bersih kecuali bekas stempel. Jadi di dahinya ini ada stempel jahanamiyin. Ini biyen penduduk jahanam. Si ono si ketok si an. Ditanya sama penghuni surga, ya, mas, sampean kok kancrit mlebu swarga iki apa mas? Iya, aku biyen gak tahu sholat gak tahu poso aku. Dengan dalil ini, ya, sebagian ulama berpendapat dalil tentang orang meninggalkan sholat itu selama dia tidak mengingkari syariat sholat masih tidak kafir dengan dalil ini. Ya, itu. Saya tidak sholat, saya tidak zakat. Dia tidak mengingkari syariat Islam, dia mengakui kebenaran syariat Islam, agama Islam, cuma tidak bisa menjalankan. Ya, itu gitu. Jadi itu apa? Ada iman sebesar biji sawi dimasukkan. Nah, itu demikian. Jadi orang masuk surga begitu. Ya, ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab masuk surga, ada yang masuk neraka dibersihkan baru masuk surga. 72 ini bermacam-macam. Ada yang kekal di neraka karena apa? Kufur. Maka kelompok-kelompok yang ada itu kesesatannya juga bermacam-macam. Ya, itu demikian. Ada yang mengeluarkan orangnya itu dari Islam, ada yang tidak. Ya. Pelaku apa dosa? Besar, kabair. Ya, ini mungkin 50 tahun, 100 tahun, bahkan 1 miliar di apa? 1 miliar tahun di neraka itu mungkin. Ya, itu demikian. Tapi nanti memang akhirnya masuk surga itu orang muslim seluruhnya. Ya, itu demikian. Rasul sebutkan 72 itu masuk neraka, yang satu masuk surga. Maknanya mengingatkan umatnya, umatku akhir zaman, hati-hati yo awakmu.
akhir zaman iku akeh aliran sesat. Niku Rasulullah sanes kula. Nggih sampean trimo nggih alhamdulillah, gak diterima gak rugi kula. Monggo ya. Itu Rasul yang ngasih tahu. Untuk apa? Umatnya supaya waspada. Ojo angger melok tok ojo. Ya, itu. Diteliti dilihat dulu. Sampai ulama-ulama dahulu juga mengingatkan. Untuk apa? Cari guru, cari ustad. Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, fandur ila man ta'khud qaulahu. Perhatikan orang yang hendak engkau ambil ucapannya. Suruh nimbang, ditimbang dengan apa? Dengan sunnah. Nek cocok jupuun, gak cocok tinggal no. Ya, jangan fanatis kepada orang, kepada golongan kelompok, jangan. Fanatis itu pada Al-Qur'an dan seperti yang difahami sahabat itu begitu. Kalau selain itu masuk asobiyah, famam mata ala asobiyah famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati karena fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan dan lain sebagainya, dan itunya mati jahiliyah. Ya, fanatik itu Al-Qur'an dan sunnah itu begitu. Ya, itu semua asobiyah. Ya, itu demikian. Jadi jangan sampai kita itu asobiyah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Ya, ini. Jadi yang selamat cuma satu. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan, yakni umatnya yang 72 itu yang masuk neraka, itu Rasul tidak menceritakan tentang 72 ini enggak, tapi yang satu. Kenapa? Karena saking banyaknya yang sesat, supaya umatnya ini yang ada di kelompok-kelompok yang sesat itu mau kembali. Ya, sehingga satu ini yang dijelaskan oleh Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya sahabatku. Maknanya kalau antum jenengan kepingin tahu kriterianya aliran sesat, ya, itu mereka yang nyimpang jalannya Rasul dan jalannya sahabat. Ini nanti terpecah. Ya. Ini. Macam-macam permasalahannya nanti. Ya, itu. Tidak sesuai dengan jalannya Rasul dan jalan sahabat. Ini. Jadi garis besarnya tidak sesuai dengan jalannya Rasul dan sahabat ini bisa terjebak kepada syirik, bisa terjebak kepada bid'ah. Itu begitu. Contohnya orang-orang yang menggunakan dalil Al-Quran. Ya. Ini. Dia menyampaikan tafsir Al-Quran, tapi tidak seperti yang diajarkan ke Rasul ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasul. Enggak. Ngajine Al-Quran nyel, digiring menurut hawa nafsunya. Maka ini ciri-ciri aliran sesat. Ya, itu. Karena apa? Rasul bersabda, man fassara bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, hendaklah siap-siap tempat duduk di neraka. Katanya Imam siapa saya lupa itu, wa in asoba, walaupun benar. Karena jalannya keliru. Jalannya seharusnya kan apa? Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya.
Seperti apa? Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apakah at-thariq itu? An-najmus saqib, bintang yang tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya, itu. Kemudian apa? Rasul menjelaskan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Itu manhajnya Rasul. Ya, itu. Dalam surat apa itu? Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi walahumul amnu, ya. Itu. Jadi barang siapa yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ya, bidzulmin di sini turunnya ayat ini, sahabat ini dadanya sesak, merasa berat, ya, itu. Akhirnya apa? Tanya ke Rasul, fa ayyuna lam yudlim nafsa ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Maka Rasul jawab apa? Bukan itu yang dimaksud. Awalam tasma' qaula Luqman libnihi. Apakah engkau tidak mendengar ucapannya Luqman kepada anaknya? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesirikan itu kedoliman yang dolim, di situ syirik maknanya. Jadi manusia pertama yang mengajarkan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu Rasul. Ini manhajnya Rasul. Ya, itu. Katanya Imam Ibnu Katsir, wa in ayyaka ala dzalik, kalau menyulutkan kamu Al-Qur'an dengan sunnah. Ya, itu demikian banyak, ya. Jadi Al-Qur'an yang dijelaskan tentang apa? Tentang quru, lafaz quru yang ada di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh sunnah Rasul. Ya. Kemudian apa? Perintah sholat, perintah zakat, tekniknya apa? Dijelaskan oleh Rasul. Ya, ini penafsiran Al-Qur'an dengan sunnah. Wa in ayyaka la dzalik, kalau menyulitkan kamu apalah logika? Enggak. Wa alaika bi aqwali sahabah. Yani dengan kaulnya sahabat. Kaulnya sahabat enggak ada dengan tabi'un. Ya. Baru terakhir itu secara bahasa. Ya, itu demikian. Jadi kalau ada orang nafsirkan Al-Qur'an tidak lewat ma'ana alaihi wa ashabi, maka itu tanda-tandanya itu begitu. Termasuk apa? Termasuk memahami sunnah Nabi, hadis Rasul. Tidak sebagaimana apa yang Rasul fahami, yang ajarkan ke sahabat. Contohnya apa? Dalil-dalil tentang tabaruk. Apa tabaruk nih? Ngalap berkah. Kula manten ngombe niki kula idoni cucu barokah. Purun sampean. Nek purun monggo kula. Kalau idoni dhisik lho itu begitu. Iya. Semua dalil-dalil tentang tabaruk itu khusus untuk setelah Rasul wafat ndak ada yang namanya sahabat itu minta pada Abu Bakar, kene jenggotmu Abu Bakar tak simpen nih. Loh, kalau Rasul jenggotnya disimpan sahabat itu. Kalau sakit ya ngambil air ya, jenggotnya Rasulullah dimasukkan. Ini tabaruk dengan apa? Jenggotnya iya, keringetnya Rasul royoan. Keringet saya. Senengane mangan berambang ya, gak enak keringet. Itu begitu. Ya. Memahami sunnah itu juga dengan apa? Lewat Rasul, lewat sahabat. Kalau tidak begitu tawasul pada orang mati atau tawasul dengan apa? Dengan kedudukan jabatan Rasul. Iya, itu. Ya, ya aqtabhu ya anjab antum ya ulil albab ta'alau wansurulillah ta'alau wansurulillah ta'alau wansurulillah. Sa'alnakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Enak nggih?
Enak. Artinya gak harus. Jadi apa? Wahai wali kutub, wahai cerdik cendekiawan, ta'ala wansurulillah. Ya aktab ya anjab antum ya ulil albab. Ta'ala wansurulillah. Mari kita tolong Allah. Ta'ala wansurulillah. Sa'alnakum akum, kami minta pada kalian. Nah, kami minta pada kalian, bukan sa'alnaka Allah, ndak kum. Domir jama. Sa'alnakum. Wali zulfa rojaunakum, ya. Harapan kami minta pada kalian apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa fi amrin qasatnakum, tujuan kami ada satu perkara. Ya, njaluk opo? Wah, lewat perantara itu. Ya. Kepada siapa? Bi ahlil badri, kepada pahlawan perang Badar yang sudah meninggal. Ada dalilnya Quran, ada. Wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Ya. Sira nyekti teman-teman ojo nyongko sira. Jadi kamu jangan sekali-kali menyangka ya orang yang terbunuh di jalan Allah itu bal akhya, sebaliknya masih oleh dijalui cah. Soale iki lo dalile. Ini namanya subhat, pengkaburan. Sahabat gak ono sing njaluk nang ngene sahabat sing mati nduk perang. Tabiin gak ono, tabiin gak ono. Gampang asline agama iki. Terang benderang lailuha kanaha riha. Kok angel-angel. Ya. Itu mahamin nas dalil iki deloken sahabat yang lakoni ngono ndak? Gak ono. Ya itu. Amin tadzakuri jiranim bidis salami maza stadam anjaro mim muqlatim bidami in habbatir rihu min tilqai kadimatin. Ya, sampai pada apa? Ya akroma khalqi maliman aludubi. Ya akroma khalqi ma, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa? Rasulullah. Liman aludubi, kepada siapa saya harus berlindung? Berlindung kali sinten? Gusti Allah seharusnya a'udzu, bukan a'udzu bi rasuli lillah. Lagune isine lo itu begitu ya, itu gitu. Aslinya ojo direkam nek aku ceramah iku. Lah iya nyerekam ya salahmu dhewe, aku gak melu. Lah wong jenenge mubalik itu siap sarima parsi. Iku nabi-nabi ono sing digeraji kok. Nabi Zakaria Yahya itu digeraji. Ya nek geraji saiki iku geraji mesin enak ten itu pecah. Nek biyene dia grok-grok. Nabi Zakaria dia gara-gara apa nyampeno kebenar. Lho ojo enak-enak dadi ustaz. Wani siap apa resi? Itu gitu. Lah nek gak disampaikan umat apa ngerti? Gak ngerti. Ya, itu. Lo ngerteh gitu ya. Itu gitu. Jadi sunnah Rasul dari Al-Quran juga ma'ana alaihi wa ashab. Di sunnah juga demikian. Ya, itu. Al-Quran dan sunnah itu bahasanya mujmal, bahasanya umum, tergantung siapa yang nafsirkan, tergantung siapa yang giring, tergantung siapa yang nyampaikan. Kalau Al-Quran dan sunnah difahami dengan falsafah liberal, jadi Islam, agama itu sama. Nek nurut sampai nek nopo kira-kira? Ajur. Agama sama itu loh. Keplek deh ini. Iya lah ya apa lah sekarang pendeta Nasrani kita tanya, Pak Pendeta, agama sing bener apa? Kan dijawab
Tiang Hindu, pendetai, Pak pendeta Hindu, agama sing bener apa? Akan dia jawab Orang Buddha akan dijawab Bu. Iki ono wong ngomong kabeh agama. Iki agamane apa wong iki? Coba sampean tanya iki biyen sekolahane nang ndi kira-kira? Kok entuk otaknya itu bisa dicuci, diisi kayak gitu ya? Lah itu gitu. Ya, itu. Sami mboten agami niki. Nek jare Gus Dur gak padha agama iki. Niki ucapane Gus Dur. Itu. Gak padha agama iki, ya. Itu gitu. Ono swarga, ono neraka. Surga kabeh ta neraka kabeh. Ya ono sing penghuni neraka, ono surga loh, itu begitu ya. Itu jadi Al-Quran dan Sunnah bahasanya mujmal umum ya. Kalau Al-Quran dan Sunnah ditafsiri falsafah liberal jadi Islam liberal. Al-Quran dan Sunnah ditafsiri oleh orang-orang sosialis dengan falsafah sosialis jadi Islam sosialis ya. Itu demikian. Jadi Al-Quran dan Sunnah ditafsiri dengan falsafah kejawen jadi Islam kejawen. Ada Sabto Dharma, ada Dharma Gandul, Gadul lucu ya. Mekah di Mekaka. Syariat wong Jawa gak iso ngomong ain, syariat nek sari jengat jadinya. Ya, itu begitu. Ya, itu ditafsiri dengan falsafah kejawen. Jadi Islam ke tanah Jawa ini Islam yang di Jawa, bukan Jawa diislamkan, bukan, hati-hati. Islam datang ke Nusantara, Islam yang di Nusantara, bukan Nusantara diislamkan. Seharusnya kan apa? Islam datang kok di kota Mekah, Mekah di Islam. Datang ke bangsa Arab, Arab yang di Islam, bukan Islam diarabkan, bukan. Kan begitu ya. Lalu sekarang ini dibalik ono upaya ya opo Islam iku di Nusantara, no bukan Nusantara di Islam kan. Itu gitu. Wis gak ngerti di perkeplek itu tambah, gak ngerti tambahan. Wis maca Quran gak ngerti, alif bengkong gak ngerti, gak gelem ngaji, dipluku tuh. Itu gitu. Tambah ya opo loh. Makanya sabdanya Nabi betul. Ya, Islam itu akan jadi asing. Nggih, ojo jenggoten tambah keplek. Nek adik sing wedok cadaran, sing lanang jenggoten celanane cingkrang napa? Tero. Hari nek ngomong bener jarine ra didangkal. Lho itu begitu. Ya. Itu begitu. Ini fakta ini. Lho betul itu, ya. Sampean iso ngrasakno dhewe, sampean pikir dhewe, sampean rasa dhewe. Lho akhirnya merasakan saat ini. Ya. Kita belum sampai apa? Tingkatan yang Rasul khawatirkan. Ya, al-mutamassik bidinihi kal qabid alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya ini seperti memegang bara. Sudah terjadi belum? Bagi saya itu sudah, Ustadz. Aku kerja nang kantor, bagianku basah, becek bahkan. Karo konco-konco dimusuhi Ustaz jadi. Endi bagianku. Ya, jadi apa? Apa itu namanya ya? Jadi kalau nyogok atau apa itu ya? Jadi korupsi berjamaah. Ya, manipulasi berjamaah. Salatnya gak jamaah. Tapi nek korupsi berjamaah. Oh iku aspale sik ono akhirnya mangan dum-duman aspal ono dum-duman. Lho itu begitu. Nek ono wong sing teguh di atas sunnah dimusuhi. Lho iya, ini santri saya, murid saya. Ya. Itu tanya, Ustaz aku biyen gak ngerti ngaji Ustaz. Seneng aku bagianku Ustaz. Itu. Ya. Itu. Jadi orang itu setiap nguruskan meja itu terus mesti ada. Wah, mari ngono terus dum-duman sak kantor. Jatahku ndirek. Lah itu begitu. Ya, barang ngerti ngaji, gak gelem ditolak.
Garing kabeh dimusuhi wong sak kantor. Wis pindah dipindah. Ndak apa-apa timbang apa? Jadi tidak tenang hatinya, lebih baik minta pindah. Akhirnya dipindah dia. Wis gak becek mana kering. Asalnya tempat basah ya. Itu sampean seneng ndak ya tempat basah? Ya, seneng Ustaz. Basah ini basah. Itu kita apalagi bahasa kuyup sudah wis. Ya, jadi enake gak karu-karuan kan begitu ya. Tapi di musuh ini akhir zaman. Kita bicara hak, bicara bener wis itu begitu. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria semuanya begitu. Ya, itu. Jadi apa cirinya aliran sesat tadi itu di dalam memahami apa Al-Qur'an dan Sunnah tidak lewat pemahaman sahabat. Memahami Al-Qur'an juga begitu. Memahami itu begitu. Sunnah juga begitu. Ya. Dalam memahami sunnah ya, mereka ngajinya Quran sunnah nyel ya. Dia bawakan hadis yang sahih, mamata laisa fi unuqihi bai'atan famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang di lehernya ndak ada baiat, matinya mati sampean baiatan pundi? Imam sampean sapa coba? Nah, jahiliyah sampean ya. Nah, itu gitu. Dalilnya sahih loh itu. Sahih hadisnya itu. Ya, itu. Ya kalau ndak punya ilmu ya ndak bisa jawab. Iya. Itu. Waktu saya disuruh baiat ya, jenengan lah ampun telas kitabul imarah nggih. Lah konsekuensine dos pundi? Lah sakniki kula tanglet kali jenengan nggih hadis niki mamata laisa fi unuki baiatan famata mitatan jahiliyah. Baiat niku damel sinten hadis niki umum napa khusus? Untuk orang tertentu apa untuk setiap orang? Mboten saged jawab. Kalau untuk semua orang, kenapa saya kok disuruh baiat ke imam sampean? Bukan imam sampean aja yang baiat ke saya jadi amirnya. Nek infak ini, nah, kayak no aku amire, nek taat kini, kan begitu ya. Oh, no. Jadi kelihatan, ya. Itu gitu. Jadi mana, itu gitu. Dah telas nih. Sebetulnya masih banyak lagi nih ya. Itu gitu. Nek ngundang kula aja direkam terek. Oh, Surabaya mengaji gak rekaman ya opo? Gak ngaji lah. Iya. Repot akhir zaman niku wong ngomong hak iku wis ya dikuyo-kuyo di. Lha itu begitu. Tapi kudu diomong. No. Padahal kita itu cuma nyampaikan saja. Yang saya sampaikan itu tadi Al-Qur'an dan Tapi berat. Ya, itu sejak zaman dulu itu. Orang itu kalau belum dakwah, belum pernah dapat tantangan yang berarti. Orang dakwah itu menempati posisinya Rasul, hendak memisahkan manusia dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya, dengan keyakinannya yang sudah balung sumsum, yang batil, yang keliru, ditawarik geruadak lorone gak karu-karu. Wan sampean ki ngawur ae wong ditekuk sikile. Lho sikile bengkong gak dikencengno ya apa. Tapi bengkongnya wis tahunan. Jadi begitu ditarik krek gitu. Sakitnya ndak karu-karuan. Ya niki afwan Ustaz ya menginformasikan waktu aja. Ada yang tanya ndak? Ayo monggo. Silakan ya. Ada pertanyaan ndak? Monggo. Ini baru baru seksi jadi yang menselisih ciri kriteria aliran sesat ya, itu yang menselisih pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah ya. Itu pemahaman Rasul dan sahabat itu demikian. Tentang Al-Qur'an, tentang Sunnah dan lain-lainnya. Itu gitu. Monggo ada pertanyaan enggak? Monggo. Bismillah, saat ini ada pertanyaan dari jamaah Mandu. Apa dari tema bagaimana dengan dosanya orang yang
riba dan belum minta maaf pada yang bersangkutan kalau tinggal tujuan Iya. Jadi Allah Ta'ala betul-betul yakni melarang ya dengan keras ya. Jadi dengan apa, menyamakan orang yang riba itu dengan memakan daging bangkai saudaranya. Jadi wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan menghibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Atuhibbu an ta'kula lahma akhi maitan fakadihtumu. Apakah kamu suka ya, itu demikian, makan daging bangkai saudaramu? Tentu kamu tidak mau. Ya, apa riba itu? Diambil daripada kalimat apa? Ghaib. Ya, ma ghaba anna. Ghaib itu apa? Ghaib itu ada tapi tidak kelihatan. Ya, waktu kita SD dulu di absen sama ustadz kita, mana Basuki Rahmat? Ghaib Pak, gitu. Jadi tidak masuk sekolah, ngelimput padahal ada di rumah. Itu jawabannya ghaib Pak, ghaib Basuki Rahmat ghaib. Maksudnya tidak hadir di sekolah, entah sakit, entah ngelimput macam-macam ya. Itu begitu. Riba ini membicarakan aibnya orang, bukan syariat loh ya, aibnya orang. Jadi tidak boleh. Wa in kana haqqan, walaupun itu betul nyata, iya tidak boleh. Kalau dia dengar tidak boleh. Ya, itu. Jadi dia dengar dia akan marah. Dia tidak rela, itu demikian. Ya, ini riba. Lah kalau ada orang sesat, menyesatkan, kemudian kita khutbah, kita ceramah, kita sampaikan, maka kalau yang dibicarakan kesesatannya, pendapatnya yang sesat, nyimpang, boleh disebutkan namanya, tidak masalah. Biar apa? Orang lain tahu kalau si fulan ini sesat. Nah, itu begitu. Tapi kalau bicarakan aibnya, nah jangan. Ya, bicarakan masalah pribadinya. Wah, itu suka. Nah, suka gini, suka itu tidak boleh. Tapi kalau ajarannya tidak apa-apa. Di atas mimbar pun kalau sudah berkenaan dengan apa? Orang lain, misalkan aja nyebarkan buku akhirat tidak kekal, azab kubur tidak ada, disebutkan orangnya tidak apa-apa itu. Biar apa? Orang lain tidak terjebak. Loh, itu begitu. Kesesatannya apa? Mana? Ini. Ya, itu tidak masuk riba itu. Ya, cuma kalau kita bicarakan aibnya dia pribadi, ini yang tidak boleh. Makanya kita ini membicarakan orang, harus tahu ini yang kita bicarakan ini manhaj apa pribadi. Kalau pribadi jangan tutupan. Apalagi seorang ustadz, jangan. Nanti terhalang orang lain mau ngambil ilmunya kepada dia, jangan. Ya, itu demikian. Tapi apa? Ya kalau memang manhajnya tidak kena melenceng, kalau memang ajarannya sesat ya boleh, ya itu demikian. Jadi wallahu taala a'lam. Jadi tidak boleh ya, jadi haram di dalam Islam riba itu. Monggo, ada yang lain silakan. Monggo. Iya. Ada bid'ah kan berarti sesat. Tapi ada istilah bid'ah lain, dari mana pengambilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap khutbah seperti yang saya sampaikan, saya kalau khutbah itu ya selalu membawakan khutbahnya Rasul. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin. Itu khutbahnya Rasul. Syarrul umur, sejelek-jelek perkara, muhdatsat yang diada-adakan dalam agama. Dudu agama disikapi koyo agama. Nek ninggalno koyo ninggalno sunnah. Nek gak dilakoni gak enak. Itu bid'ah. Ya, itu kullu bid'atin dhalalah. Yang nyampaikan siapa? Rasulullah.
Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu neraka. Saya dicekal. Ya. Masjid khutbah Jumat, mayoritas pengurus masjid ya. Itu gitu Mbak Ustad, sampai nek khutbah kok kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar Ustad. Nah itu. Sampai cari apa ndak ada mukadimah lain. Nah. Maka sama saya tanya, sampean ndak tanya. Ini mukadimahnya Rasul. Yang nyampaikan Rasul, saya hanya ngikuti Rasul. Ada ndak mukadimah yang lebih baik dari mukadimahnya Rasul? Ada ndak kira-kira? Enggak ada. Walaupun boleh. Kenapa saya harus ulang-ulangi? Ya, kenapa saya harus ulang-ulangi? Karena bid'ah itu masih makanya gak leren. Saya Ustadz iki kok pancet ta iku bid'atin dolala. Ya memang begitu. Ya, ini Rasulullah mengingatkan umatnya, ditangkis. Lo kullunya itu bukan kullu kulliyah, ada kullu juz'iyah. Tidak semua bid'ah itu sesat, tapi ada sebagian yang hasanah. Ya, itu subhat lagi. Ya dalilnya tadi man sanna sunnatan hasanatan. Falahu ajru man tabi'ahu la yankusuna min ujurihim syai'an. Nah, itu gitu. Ya, itu. Enggak semua perkataannya Umar itu. Nikmatil bid'ah hadihi ya, itu. Jadi subhat itu dilemparkan. Jadi itu Rasulullah, bukan saya ini nyampe notok. Itu sampean gelem nggih monggo, mboten purun nggih terserah. Cinta Rasul mboten? Cinta ya, ngakune cinta. Nah, dikei hadis Rasul nolak. Iki cinta apa benci ya. Cinta Ustaz ya. Cintanya di mulut, enggak apalagi perbuatan. Itu begitu ya. Ini ada lagi, monggo silakan. Ada pertanyaan? Kalau ndak ada ya, kelihatannya sudah hampir lari ke mata ini ya. Repot ya. Jadi memang orang sekarang ini katanya ya efektif itu cuma 1 jam ya. Kalau sudah lebih 1 jam amber melayu nang meripat. Nah, iki sing abot sanggane kan gitu. Nek nyonggo iku sik iso ya, tapi iki nyonggo lawang sik iso, iki nyonggo meri angel. Ya kalau sahabat dulu subuh sampai maghrib itu dengarkan ceramahnya Rasul sih melek lewat dewe ke pelayu. Ngono njaluk urip zaman Rasulullah. Wah, aku kok dadi sahabat ngene-ngene, enggak dadi wong munafik ta. Itu ya, seperti orang Syiah, kenapa saya wahai Husain, plak saya ndak dihidupkan biar saya bisa bela kamu, padahal sing mateni Husain ya wong diuripno temenan, gak dadi yang bela Husain tapi dadi sing mateni Husain tambah. Ya, ada demikian. Nah, ini fakta yang ada itu ya, yang saat ini ya banyak orang-orang yang tidak tahu. Sampun nih. Kalau sudah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.